Hai guys, nama saya Lala Viola sebagai moderator dari materi analisis regresi berganda dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Say hai dulu Pia. Lalu ada Eca dan ini Novi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang pengertian analisis regresi berganda. Adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Persamaan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu metode untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Lebih mudahnya yaitu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel independen x1, x2, x3 sampai seterusnya terhadap satu variabel terikat T. Persamaan umum analisis regresi yaitu Y sama dengan BX ditambah E, di mana Y yaitu variabel dependen, B yaitu parameter, X yaitu variabel independen, E yaitu error. Selanjutnya ada asumsi-asumsi analisis regresi linear berganda. Yang pertama, uji normalitas, bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residu berdistribusi normal atau tidak. Uji ini hanya diterapkan pada nilai residu, bukan pada setiap variabel. Yang kedua, uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi tinggi antara variabel independen dalam model regresi linear ganda. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas memeriksa apakah terdapat perbedaan varians residu antar pengamatan. Model regresi yang baik menunjukkan homoscedasticity, yaitu kesamaan varians antar residu. Yang keempat, uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Uji ini penting dalam analisis regresi untuk memastikan tidak ada korelasi antar pengamatan sebelumnya. Dan yang terakhir, uji linearitas memeriksa apakah model yang dibangun memiliki hubungan linear atau tidak. Uji linearitas dapat mengkonfirmasi sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasi dalam teori penelitian. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian analisis regresi berganda. Terdapat dua keuntungan utama dalam menggunakan model analisis regresi berganda. Yang pertama, model ini memungkinkan untuk menentukan pengaruh relatif dari satu atau lebih variabel prediktor terhadap nilai kriteria. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk mengidentifikasi outlier atau anomali. Untuk kerugian penggunaan model regresi berganda seringkali terkait dengan data yang digunakan. Dua contoh utama adalah penggunaan data yang tidak lengkap dan ketidaksalahpahaman bahwa korelasi menunjukkan sebab dan akibat. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus pertama ada analisis regresi berganda dalam perusahaan perdagangan online. Perusahaan ABC, sebuah perusahaan perdagangan online di Indonesia, ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan bulanan mereka untuk meningkatkan penjualan dan strategi pemasaran. Tim analisis data perusahaan merupakan analisis regresi berganda dengan menggunakan 3 variabel independen: jumlah pengunjung situs web bulanan, jumlah kampanye iklan digital bulanan, dan rata-rata rating produk di situs web. Data dikumpulkan selama 6 bulan, dan hasil analisis menunjukkan sejauh mana setiap variabel mempengaruhi pendapatan bulanan. Wawasan dari analisis ini membantu manajemen dalam mengalokasikan anggaran pemasaran, meningkatkan strategi periklanan, dan mengoptimalkan pengalaman penggunaan di situs web. Misalnya, jika jumlah pengunjung situs memiliki pengaruh terbesar perusahaan, mungkin akan fokus kepada strategi SEO dan kampanye pemasaran online. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana analisis regresi berganda dapat membantu perusahaan perdagangan online memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan mereka, sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan efektif. Selanjutnya, studi kasus kedua, dalam industri perhotelan, Hotel Delima, sebuah hotel bintang 4 di Jakarta, ingin meningkatkan tingkat hunian dan pendapatan bulanan mereka.
Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hunian, tim analisis data hotel melakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan 3 variabel independen: harga kamar per malam, jumlah ulasan positif setiap bulan di situs web pemasaran, dan jumlah acara atau konferensi yang diselenggarakan di hotel setiap bulan. Data dikumpulkan selama 1 tahun, dan hasil analisis menunjukkan sejauh mana masing-masing variabel mempengaruhi tingkat hunian hotel. Wawasan ini membantu manajemen dalam menyusun strategi dan yang lebih efektif. Misalnya, jika ulasan positif memiliki pengaruh terbesar, manajemen mungkin akan lebih fokus pada peningkatan pelayanan pelangganan dan meminta tamu untuk meninggalkan ulasan setelah menginap. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana analisis regresi berganda dapat membantu hotel memahami dan mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat hunian, sehingga dapat membantu keputusan bisnis yang lebih tepat dan meningkatkan kinerja hotel. Kesimpulannya, analisis regresi berganda adalah metode statistik untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan 2 atau lebih variabel bebas. Metode ini dapat mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini menghasilkan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk membuat prediksi.